Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa pemirsa, di sore hari selama bulan suci Ramadan, Cirebon Mengaji hadir untuk menemani Anda. Kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamaluddin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah. Dan masih sehat ya. Alhamdulillah, harus tetap sehat ya. Harus tetap sehat. Puasa tetap lancar Kang Jamal ya. Alhamdulillah, amin ya, lancar terus. Dan juga sudah bersama kami Pak Ustadz Arifin dan teman-teman santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih lancar puasanya ya? Alhamdulillah. Kegiatan tetap lancar juga ya di pesantren. Alhamdulillah ya. Pemirsa, seperti biasa Cirebon Mengaji mengajak Anda untuk ikut ngaji bareng juga bersama kami di sini, dan tentunya akan kita dengarkan juga penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita di sore hari ini ya Kang, membudayakan saling memberi di tengah masyarakat. Namun sebelum kita dengarkan penjelasan dari tema tersebut, kita juga akan ngaji bareng dulu ya di segmen awal ini. Baik, kita akan ngaji surat apa Kang Jamal, Pak Ustadz? Surat Al-Baqarah ayat 261. Baik, surat Al-Baqarah ayat 261. Boleh dibuka Al-Qur'annya pemirsa di rumah ya. Kita akan mengaji bersama di sini dan juga yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Arifin. Silakan. Terima kasih. Baik pemirsa RCTV lengkap adane yang ada di rumah maupun yang ada di studio serta anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama bertadarus dan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, terletak di juz 3 halaman 44. Mari bersama-sama dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalik lasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, kita tadi barusan membaca ayat 261 surah Al-Baqarah ya. Sekarang kita sedikit membahas ada beberapa hukum tajwid yang ada di ayat 261. Dimulai dari yang pertama, ada lafadz alladzina. Di sini ada alif lam syamsiyah, termasuk matobi juga karena ada yang mati, sebelumnya ada harokat kasroh. Yunfiquna, nun mati bertemu dengan fa itu termasuk ke dalam kategori ikhfa karena nun mati bertemu dengan fa. Yunfiquna ada matobi juga. Amwalahum fi, mim mati bertemu dengan huruf fa ya, jadi termasuk ke dalam kategori idhar syafawi yang artinya jelas.
Sabilillahi di sini ada lafaz Allah yang dikategorikan tarkik. Tarkik itu tipis ya, karena harokat lafaz Allah sebelumnya itu ada harokat kasr. Kama tali habbatin a. Ini ada hukum idhar ya, ada tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ambatat ada nun mati bertemu dengan huruf ba, yaitu masuk ke dalam kategori iklab ya, nun mati bertemu ba. Terus ada sab'a, ada qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang kecil atau tipis. Sana bila ada matobi juga, fi ada matobi, kulli sumbulatin di sini ada nun mati bertemu ba, iklab juga ya. Terus ada sumbulatin mi'atu, ada tanwin bertemu dengan mim. Ini masuk ke dalam kategori idgham bi gunnah. Ada 4 ya, huruf idgham bi gunnah, ada ya, nun, mim, waw. Terus ada wallahu di sini ada lafaz Allah yang hukumnya itu tafhim atau tebal. Tadi yang pertama ada tafhim, yang kedua sekarang ada tafhim yang tebal. Tadi tipis, sekarang tebal. Yudha'ifu liman yasha, nun mati bertemu dengan ya, masuk ke dalam kategori idgham bi gunnah. Yasha'u ini masuk ke dalam kategori mad wajib muttasil karena dalam satu kata ya. Terus wallahu di sini ada lafaz Allah tafhim. Wasi'un ada nun mati ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah ini masuk ke dalam kategori hukum idhar ya. Terus ada yang terakhir itu mad arid disukun, yaitu di lafaz alim, itu termasuk ke dalam kategori mad arid disukun. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pemirsa setia di rumah, Kang Jamal dan juga teman-teman santri, alhamdulillah telah kita baca dan dengar bersama pembacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 beserta juga dengan penjelasan tajwidnya oleh Pak Ustadz Arifin tadi. Karena di momen bulan suci Ramadan nih mengaji atau tadarus sangat dianjurkan ya, Kang Jamal ya, karena selain pahalanya juga berlipat-lipat ganda, lalu juga biasanya tuh ada target lebih semangat, termotivasi kalau bulan puasa nih ngajinya, pengen hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali selama bulan suci Ramadan. Ditambah dengan program Cirebon Mengaji ini ya, bisa memotivasi pemirsa setia di rumah. Nah, selain kita ngaji bareng, kita juga akan mendengar penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita sore hari ini, membudayakan saling memberi di tengah masyarakat. Namun penjelasan itu akan hadir usai pariwara berikut, pemirsa. Kang Jamal mohon ditahan ya penjelasannya ya, akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Kang Jamal, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, Pak Ustadz Arifin dan juga teman-teman santri. Kang, ini tadi kita sudah baca bareng ya Al-Quran Surat Al-Baqarah 261. Ini berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, membudayakan saling memberi di tengah masyarakat. Nah, monggo penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih Mbak Lulu. Para pemirsa RCTV Langka Padane yang saya hormati, tema kita tentang kedermawanan ya, saling memberi itu masih ada hubungannya dengan tadi yang ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Arifin. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi ini perumpamaannya, ini masal ya. Jadi ada metafor, metaforanya itu kamathali habbatin, seperti biji, maksudnya bibit ya, bijian,
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti biji yang ditanam di dalam tanah kemudian tumbuh sab'a sanabila, 7 tangkai. Masing-masing tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi masing-masing tangkai ini tumbuh lagi 100, masing-masing tambah 100 biji. Gitu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi Allah melipat gandakan sesuatu. Jadi intinya begini. Kebaikan, satu kebaikan itu akan beranak pinak ribuan kebaikan. Bahkan ratusan, bahkan ribuan kebaikan, bahkan jutaan. Jadi satu kebaikan yang kita tanamkan itu akan berbuah ribuan, ratusan, bahkan jutaan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi alladzina yunfikuna mathalul ladzina yunfikuna mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Jadi harta yang kita sedekahkan kepada orang lain itu akan bertumbuh kebaikan. Karena begini, kebaikan itu akan terus beranak pinak ya. Beranak pinaknya apa? Beranak pinak ya kebaikan yang lain. Gitu. Ini bukti kedermawanan. Jadi dermawan itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi. Karena ajwadan nas. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan, ajwadan nas. Dan kedermawanan Nabi itu akan bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Sudah dasarnya Nabi itu dermawan. Dan beliau itu akan bertambah dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi akan bertambah dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Itu ciri Nabi ya. Jadi kedermawanan, kalau kita mau meniru Nabi ya kita harus dermawan. Makanya ada doa ya. Ada doa itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Itu. Jadi pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal ajzi wal kasal, minal hammi wal hazan, dari susah, mengeluh. Itu sifat-sifat yang harus dijauhi. Ya, merasa susah, merasa galau, merasa sedih. Itu minal hazan, minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan ya Allah, lindungi aku dari juben. Juben itu pengecut, takut, pengecut, wal bukhl, dan bakhil. Artinya tidak dermawan itu penyakit. Itu penyakit juga di dalam doa. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari ajzun. Ajzun itu ya lemah ya, ajzun wal kasal, dan malas. Jadi sifat-sifat ini, yang pertama sifat sedih, kemudian galau, itu adalah sifat-sifat yang harus dihilangkan pada manusia. Termasuk sifat bukhl, sifat kalau dalam bahasa Jawa itu medit kucrit. Sudah medit kucrit lagi, ini medit pisan gitu. Jadi karena ini sifat pembawaan manusia yang dianggap sebagai bagian dari penyakit ya, penyakit yang dimiliki oleh manusia, bukan penyakit fisik tetapi penyakit batin. Nah, karena Nabi ini ya tadi itu karena ajwadan nas, dan Nabi itu akan bertambah dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, itu jadi dermawan itu ya Allahumma, makanya berdoalah menjadi orang kaya agar dermawan gitu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahim aghnini bihalalika
an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika an man siwa. Jadi agar diberikan rizki yang banyak aghnini dengan harta yang halal. Rizki kan belum tentu, kadang ada juga yang tidak halal kan. Aghnini bi halalika an haramika, dijauhkan dari sifat haram, wa bi fadlika an man siwaka, dan agar rizki itu betul-betul berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Itu bukan meminta-minta dari manusia, tapi dari Allah. Nah, itu doa-doa seperti ini menunjukkan bahwa kita ini ya harus memiliki sifat-sifat dermawan. Lah, kedermawanan kita ya harus otomatis harus ada. Kita harus memiliki cukup harta kita. Baik ya, terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya mengenai tema sore hari ini, membudayakan saling memberi di tengah masyarakat. Jadi dengan mencontoh sikap Nabi dermawan ya Kang Jamal ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang dimana kebaikannya akan berkali-kali, beribu-ribu kali lipat ya. Nah, untuk pemirsa yang ingin berderma melalui infak, sodakoh, ataupun ingin menunaikan zakatnya bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa, Kang Jamal selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, Ustadz Arifin, dan juga teman-teman santri yang alhamdulillah di segmen sebelumnya juga telah kita dengar penjelasan dari Kang Jamal seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu membudayakan saling memberi di tengah masyarakat ya, karena Nabi juga memiliki sifat dermawan. Kita sebagai umatnya alangkah baiknya ya Kang Jamal ya, untuk meniru, mempraktekkan langsung terlebih di bulan suci Ramadan ini, agar puasa kita juga semakin maksimal dengan ibadah sosial ya, tidak hanya ibadah kepada Allah individu, tapi juga sosial ya. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan memberi kesempatan untuk teman-teman santri yang sudah hadir untuk bertanya ya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurafita dari Pondok Pesantren Putri Al-Hamadah. Izin bertanya, bagaimana cara menyikapi ketika ada orang yang berinfak tapi infaknya itu dibuat konten? Baik, infak, bersedekah, berbagi tapi dikontenin, Kang Jamal. Ini sering terjadi ya, realitas seperti ini belakangan ini ya. Monggo penjelasannya Kang, silakan. Iya. Jadi di abad media ini ya, baik media sosial maupun bukan, itu salah satu penyakitnya adalah pencitraan. Jadi itu kan ya, betul. Bagian dari pencitraan. Ya tujuannya baik, tetapi kan di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk membantu orang lain, ya itu bagus. Tetapi kalau niatnya itu untuk meraup keuntungan yang lebih gitu dari tontonan itu, kemudian kan menghasilkan uang ya, pundi-pundi kan, adsense-nya itu. Ya saya kira hal seperti itu kalau bentuknya ya bagus gitu, tapi tergantung niatnya. Niatnya apakah itu untuk mendapat keuntungan, atau niatnya justru untuk mengetuk orang lain, kan bisa saja. Kita nggak bisa menghakimi bahwa itu buruk sepenuhnya ya. Bisa jadi dia ingin agar tindakannya itu ditiru oleh orang lain gitu. Jadi contoh-contoh seperti itu sengaja misalnya oleh influencer itu kan banyak ya, oleh artis-artis dan ya banyaklah yang selebgram atau youtuber itu kan bikin konten-konten yang tujuannya adalah untuk kebaikan kepada orang lain. Atau
ya memang tujuannya demi konten saja gitu, demi konten karena dia ingin mendapatkan uang pundi-pundi dari hasil kontennya itu. Nah kalau yang model begini itu ya ibaratnya seperti dia apa ya, ya ria ya. Kalau ibadah itu ria, jadi dia tujuannya ya agar ditonton oleh orang lain, kebaikannya itu untuk ditonton oleh orang lain. Karena banyak juga konten-konten di media sosial yang tanpa mengedukasi kepada kita, tanpa memberikan pendidikan dan pelajaran kepada kita, ya hanya sekedar kayak reality show itu kan satu sisi kelihatannya baik, tapi juga ada nilai-nilai yang menurut saya juga perlu kita koreksi ya. Betul. Ya misalnya mengeksploitasi orang-orang miskin, tapi bukan tujuannya untuk membantu orang miskin itu, hanya sekedar dijadikan sebagai komoditas. Jadi orang-orang miskin, nasib yang ditimpa oleh orang lain itu adalah komoditas untuk menghasilkan uang gitulah. Itulah yang perlu kita waspadai ya, meskipun kita tidak tahu tujuannya apa gitu, dan kita juga tidak bisa menjudge ya, tidak bisa menghakimi bahwa perilaku seperti itu tidak baik juga gitu. Makanya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ya, dan amal perbuatan juga tidak harus, ya bagusnya disembunyikan. Apa yang dibelikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak mesti harus mengetahui kan begitu ya. Tetapi ya untuk tujuan syiar juga kadang kita, misalnya Basnas ini, Basnas kan sebagai lembaga filantropi yang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Kadang kan dimediakan, ada medianya. Betul. Ini kan tujuannya akuntabilitas, agar publik tahu bahwa kita ya uang yang masuk kepada kita itu ya diberikan kepada yang menerima, yang berhak menerima, penerima manfaatnya itu. Jadi memang sebagai lembaga filantropi ya kita wajib melakukan publikasi ya kepada media itu, karena itu sebagai pertanggungjawaban publik gitu. Nah makanya itu juga kategorinya bukan untuk ria sebetulnya, karena ada tujuan yang lain. Betul. Misalnya ada laporan tahunan kita selalu hasil audit baik eksternal maupun internal itu kita publis hasilnya. Oh ini audit kita, uang kita kemana itu bisa di tracking, bisa ditelusuri gitu. Larinya kemana, peruntukannya untuk apa, itu melalui audit itu, dan itu hasilnya kita publish. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Kang Jamal. Dari pertanyaan tadi ya, apakah boleh ya berinfak tapi juga dikontenin seperti apa? Tapi balik lagi ke niatnya ya pemirsa ya. Kalau niatnya memang untuk memotivasi, niatnya baik, atau untuk publikasi tadi, atau mungkin ada donatur yang nitip ke kita gitu Kang Jamal ya. Nah untuk kita bentuk transparansinya ya, kita berikan ke para penerima dengan cara di videoin atau dikontenin, itu sebetulnya tidak apa-apa dengan niat yang baik, dengan niat yang benar ya. Terima kasih banyak Kang Jamal atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih juga ya. Pak Ustadz Arifin, teman-teman santri juga terima kasih banyak ya. Nah itu dia pemirsa tema kita sore hari ini, membudayakan saling memberi di tengah masyarakat. Nah untuk pemirsa juga kalau ingin bersedekah, berinfak atau juga menunaikan zakatnya bisa melalui Basnas Kabupaten Cirebon yang sudah semakin dekat dengan Anda melalui UPZ Desa, atau bisa langsung datang ke kantor Basnas Kabupaten Cirebon, dan insya Allah akuntabel, transparan, dan juga diterima oleh para penerima yang berhak. Ini dia pemirsa Cirebon Mengaji pada sore hari ini. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa terus saksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon hanya di RCTV Langka Padani. Saya Lulul Jana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.